Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Ilham Akbar, Stambuk 130 2020 0115. Kali ini saya akan mendokumentasikan hasil summary pada mata kuliah komputasi paralel dari pertemuan 1 sampai pertemuan 10. Baik, langsung saja kita masuk ke pertemuan pertama, yaitu pengantar komputasi paralel. Komputasi paralel adalah salah satu teknik komputasi dalam pengolahan data dan eksekusi tugas yang melibatkan pemecahan tugas besar menjadi beberapa tugas kecil yang dapat dijalankan secara bersamaan atau paralel dengan tujuan meningkatkan kinerja dan efisiensi. Adapun sistem terdistribusi yaitu suatu sistem yang terdiri dari beberapa komputer terhubung dan bekerja sama untuk menyelesaikan suatu tugas yang besar. Bahasa pemrograman yang sering digunakan dalam komputasi paralel yaitu C++, Fortran, Java, Python, R, MATLAB, atau Ruby. Arsitektur komputer paralel plain taksonomi terdiri dari 4 prinsip kerja, yaitu single instruction, single data, single instruction, multiple data, multiple instruction, single data, multiple instruction, multiple data. Jenis komputasi paralel yang sering digunakan yaitu ada 2. Yang pertama, komputasi paralel pada jaringan atau network level parallelism. Yang kedua, komputasi paralel pada tingkat data atau data level parallelism. Baik, kita masuk pada pertemuan kedua yaitu paralel terminologi, sistem kerja CPU dan ukuran kinerja. Yang pertama, paralel terminologi yang terdiri dari teks atau tugas. Tugas biasanya merupakan program atau set instruksi seperti program yang dijalankan oleh prosesor. Yang kedua yaitu komunikasi. Tugas paralel komunikasi biasanya perlu bertukar data. Ada beberapa cara yang dapat dicapai seperti melalui bus memori bersama atau melalui jaringan. Yang ketiga, konkurensi adalah kemampuan untuk mengelola beberapa tugas secara bersamaan, terlepas dari apakah tugas tersebut benar-benar berjalan secara paralel. Ini sering digunakan dalam pemrograman konkuren untuk mengatasi banyak tugas yang berjalan pada waktu yang bersamaan. Yang keempat adalah thread, adalah unit terkecil dari pemrosesan yang dapat dijadwalkan oleh sistem operasi. Dalam pemrograman paralel, thread dapat digunakan untuk menjalankan tugas-tugas secara bersamaan pada proses yang sama. Pada ukuran kinerja komputasi paralel terdiri dari beberapa ukuran kinerja, yaitu untuk prosesor dan aplikasi paralel. Ukuran kinerja untuk prosesor sendiri yaitu mengukur kecepatan atau jumlah operasi yang dapat dilakukan selama jangka waktu tertentu, seperti Hertz untuk mengukur frekuensi kerja prosesor, MIPS atau millions of instruction per second, mengukur berapa banyak instruksi yang dapat dijalankan oleh prosesor dalam 1 detik. Yang ketiga, MFLOPS atau million of floating point operation per second, yaitu mengukur jumlah operasi floating point yang dapat dilakukan oleh prosesor dalam 1 detik.
Selanjutnya, ukuran kinerja untuk aplikasi paralel, yaitu dengan membandingkan waktu pelaksanaan dengan unit pemrosesan. Yang pertama, speed up, yaitu mengukur seberapa cepat tugas dapat selesai dalam mode paralel dibandingkan dengan mode serial. Yang kedua, efisiensi. Efisiensi yaitu mengukur beberapa efisien paralelisasi dalam pemanfaatan sumber daya. Yang ketiga, granularity, yaitu mengacu pada seberapa besar atau kecil tugas-tugas yang dapat dibagi dalam model komputasi paralel. Pada pertemuan yang ketiga yaitu model pemrograman paralel. Desain dasarnya yaitu memori digunakan untuk menyimpan instruksi program dan data. Yang kedua, data informasi yang akan digunakan oleh program. Ketiga, unit pemrosesan pusat atau CPU mendapatkan instruksi dan data dari memori, mendekonstruksi dan kemudian menjalankan secara berurutan. Kita masuk pada proses interaction, yaitu mengacu pada cara berinteraksi atau berkomunikasi antara proses atau tugas yang berjalan secara paralel dalam sebuah program, di mana proses instruction terdiri dari dua proses, yaitu shared memory atau memori bersama, message passing atau pertukaran pesan. Selanjutnya, problem decomposition adalah proses memecah masalah besar menjadi submasalah yang lebih kecil yang dapat dipecahkan secara independen atau paralel, di mana pada tahap ini juga terdiri dari dua, yaitu pemecahan berdasarkan tugas dan pemecahan berdasarkan data. Selanjutnya, shared memory adalah salah satu model pemrograman paralel di mana beberapa proses atau tugas dapat mengakses dan memanipulasi memori yang sama secara bersamaan. Karakteristik umumnya yaitu setiap proses memiliki kesamaan kemampuan untuk mengakses semua memori sebagai global address space. Kedua, beberapa proses dapat beroperasi secara independen, tetapi berbagi sumber daya memori yang sama. Yang ketiga, perubahan lokasi memori yang dilakukan oleh satu proses terlihat oleh semua prosesor yang lainnya. Keuntungan menggunakan shared memory adalah memberikan perspektif pemrograman yang mudah digunakan ke memori data sharing antara task lebih cepat dan seragam karena kedekatan memori dengan CPU. Kerugian utamanya adalah kurangnya skalabilitas antara memori dan CPU. Baik, kita masuk pada pertemuan 4, yaitu message passing. Merupakan teknik bagaimana mengatur suatu alur komunikasi pesan terhadap proses pada sistem. Dalam pemrosesan paralel yang berjalan secara independen, cara berkomunikasi dengan mengirim pesan satu sama lain. Paradigma ini umumnya digunakan dalam lingkungan unit pemrosesan terisolasi, di mana memiliki memori sendiri dan tidak memiliki akses langsung ke memori yang dimiliki oleh unit pemrosesan lainnya. Metode yang sering digunakan adalah synchronous message passing dan asynchronous message passing. Kegunaannya yaitu shared memory pada multiprosesor, yang kedua shared memory pada uniprosesor, dan ketiga sistem terdistribusi. Karakteristiknya sendiri yaitu independensi unit pemrosesan, komunikasi melalui pesan, kohesivitas memori, sinkronisasi, dan skalabilitas. Contoh implementasinya yaitu meliputi yang pertama, MPI adalah standar industri yang banyak digunakan untuk pemrograman paralel berbasis pesan. Yang kedua, PVM adalah kerangka kerja pemrograman paralel yang mendukung berbagai jenis sistem. Kesulitannya yaitu dapat menghasilkan kode yang lebih rumit dibandingkan
pada paradigma shared memory, karena pemrograman harus secara eksplisit mengelola komunikasi antar unit pemrosesan. Baik, kita masuk pada materi yang kelima, yaitu Message Passing Interface. Contoh implementasi model pemrograman paralel. Implementasi yang populer dari paradigma message passing meliputi MPI dan VPM. Karakteristik dari MPI sendiri yaitu terbagi dari 3 tahap, yaitu standar industri, pesan, dan operasi sinkronisasi. Pada standar industri, MPI adalah standar industri yang banyak digunakan untuk pemrograman paralel. Standar ini telah diterapkan dalam berbagai bahasa pemrograman seperti C, C++, Fortran, dan Python. Pada pesan, MPI berfokus pada komunikasi melalui pesan, proses-proses mengirim dan menerima pesan untuk berbagai data dan informasi. Pesan-pesan ini memiliki alamat pengirim, alamat penerima, dan isi pesan. Yang ketiga, operasi sinkronisasi. MPI menyediakan berbagai operasi sinkronisasi yang memungkinkan proses untuk mengatur urutan eksekusi dan berkoordinasi. Ini mencakup operasi seperti send atau receive, serta operasi sinkronisasi kolektif seperti burner. MPI Communication. Pertama, MPI mendukung grup komunikasi. Yang kedua, semua proses yang berpartisipasi dalam komunikasi harus menjadi anggota kelompok. Dalam MPI, kelompok diidentifikasi oleh komunikator yang disebut MPI Comword. Secara default, hanya satu grup yang dibuat. Selanjutnya dapat dibagi menjadi beberapa grup atau digabungkan menjadi satu grup dengan menggunakan fungsi yang sesuai. Dalam MPI, program struktur terdiri dari beberapa struktur. Yang pertama yaitu include MPI header file. Yang kedua, variable declaration. Yang ketiga, natialis de MPI environment. Yang keempat, doc computation and org MPI communication. Yang kelima, close MPI environment. Baik, kita masuk pada pertemuan 6, yaitu tools pemrograman paralel. Di mana dalam pertemuan ini kita fokus pada instalasi compiler yang menggunakan OpenMP. OpenMP biasanya terintegrasi dengan compiler. Pada Windows, Anda dapat menggunakan compiler seperti MinGW W64 yang adalah pengembangan dari MinGW yang mencakup dukungan OpenMP. Dalam OpenMP terdapat beberapa program, seperti kode program dimulai dengan inklusi, Ustream untuk keluaran, dan OMP-H untuk OpenMP. Dalam blok main, pragma OMP paralel digunakan untuk memulai paralelisasi. Ini akan membuat beberapa thread yang berbagi pekerjaan. Kemudian OMP get thread 6 digunakan untuk mendapatkan ID thread saat ini. OMP get 6 threads digunakan untuk mendapatkan jumlah thread yang berjalan. Dalam blok pragma OMP critical, pesan hello world dicetak dengan mencantumkan ID thread saat ini. Dalam instalasi compiler MPI terdapat beberapa langkah. Yang pertama yaitu langkah 1, buka terminal MSY S2. Yang kedua lanjutkan dengan instalasi MS MPI jika belum diinstal sebelumnya. Yang ketiga, download installer Microsoft MPI v10.0. Penjelasan kode program MPI yaitu
Kode program dimulai dengan inklusi Studio H untuk fungsi printf dan mp.h untuk mpl. Dalam fungsi main MPI init digunakan untuk menginisialisasi lingkungan MPI. MPI rank digunakan untuk mendapatkan ID proses saat ini. Dari komunikator default MPI word, MPI size digunakan untuk mendapatkan jumlah total proses dalam komunikator default. Kita lanjutkan pada pertemuan ke-7 yaitu OpenMP Programming. OpenMP adalah standar yang digunakan untuk pemrograman paralel multithreading pada arsitektur shared memory. Kompilasi program menggunakan GCC OpenMP yaitu Critical Section, Barrier, Atomic, Shared and Private Variables, Amdahl's Law, dan Environment Variables. Berikut beberapa contoh environment variable dalam OpenMP. Yang pertama OMP6 threads, kedua OMP schedule, selanjutnya OMP dynamic, OMP prop bin, OMP nested, OMP stack size, OMP wait policy, OMP places, OMP max active level. Penggunaan atomik pada OpenMP terdiri dari 4 jenis atomik. Yang pertama atomic update, digunakan untuk mengisingkan operasi penambahan atau pengurangan pada variabel bersama. Atomic read digunakan untuk membaca nilai dari variabel bersama secara atomik. Atomic write digunakan untuk menulis nilai ke variabel bersama secara atomik. Atomic capture digunakan untuk melakukan operasi pembacaan dan penulisan sekaligus pada variabel bersama. Pada pertemuan ke-8 yaitu adalah lanjutan dari pertemuan ke-7 karena masih membahas tentang OpenMP Programming, di mana di sini terdapat beberapa jenis atau spesifikasi dari OpenMP Programming. Yang pertama yaitu kondisional, adalah istilah mengacu pada penggunaan klausa kondisional seperti if dalam direktif OpenMP untuk mengontrol apakah sebuah blok kode harus dijalankan secara paralel atau tidak. Kedua, OpenMP function lebih menuju pada fungsi-fungsi yang disediakan oleh pustaka OpenMP untuk mengendalikan perilaku eksekusi paralel dan mengakses informasi tentang thread yang berjalan. Yang ketiga, reduction adalah konsep yang digunakan untuk mengagregasi hasil dari operasi yang dilakukan oleh banyak thread ke dalam satu hasil akhir. Kemudian for digunakan untuk mengindikasikan kepada kompilator bahwa suatu log for dapat dieksekusi secara paralel oleh beberapa thread. Kemudian OpenMP master adalah OpenMP yang digunakan untuk mengontrol jalannya kode paralel. Kemudian master dalam contoh ini atau dalam OpenMP master, kode yang berada dalam pragma OMP master hanya akan dieksekusi oleh thread master dengan ID 0. Hal ini memungkinkan thread master untuk melakukan inisialisasi atau tugas khusus lainnya yang hanya perlu dilakukan sekali. Sementara thread lainnya melanjutkan ke bagian berikutnya tanpa mengeksekusi blok master. Yang terakhir yaitu single. Program OMP single adalah direktif OpenMP yang digunakan untuk mengendalikan bagian kode yang hanya dieksekusi oleh satu thread tunggal dalam sebuah tim thread, sama hanya dengan master. Tetapi perbedaan utama antara master dan single adalah memungkinkan thread apapun dapat melakukannya. Pada pertemuan ke-9 yaitu MPI Programming. Yang pertama yaitu pengenalan tutorial MPI. Komputasi paralel kini menjadi bagian dari kehidupan setiap orang, seperti halnya komputer pribadi, ponsel pintar, dan teknologi lainnya. Anda jelas memahami hal ini.
Kemudian pada sejarah singkat MPI, sebelum tahun 1990-an, programmer tidak seberuntung kita. Menulis aplikasi paralel untuk arsitektur komputasi yang berbeda adalah tugas yang sulit dan membosankan. Pada saat itu banyak perpustakaan yang dapat memfasilitasi pembuatan aplikasi paralel. Namun belum ada cara standar yang diterima untuk melakukannya. MPI CH sendiri adalah implementasi MPI yang banyak digunakan dan dikembangkan terutama oleh Argonne National Laboratory di Amerika Serikat. Alasan utama memilih MPI CH dibandingkan implementasi lainnya adalah karena keakraban dengan antarmuka dan karena hubungan dekat dengan Argonne National Laboratory. Baik, kita masuk pada pertemuan yang ke-10, masih membahas tentang MPI programming. Yang pertama yaitu Message Passing Interface atau MPI adalah standar industri yang banyak digunakan untuk pemrograman paralel berbasis pesan. Fungsi komunikasi kolektif diklasifikasikan menjadi satu one to many atau satu sender dan banyak receiver, atau MPI Backcast, MPI Scatter. Yang kedua many to one atau banyak sender dan satu receiver. Yang ketiga many to many yaitu banyak sender dan banyak receiver. Fungsi komunikasi kolektif operasional diklasifikasikan sebagai barrier synchronization atau memblokir hingga semua proses mencapai titik sinkronisasi. Kemudian data movement atau transmisi data melalui komunikator. Ketiga, collective operation atau satu proses dan dari komunikator mengumpulkan data dari semua proses dan melakukan operasi pada data tersebut untuk menghitung hasil. Kemudian pada bagian input, parameters terdiri dari beberapa bagian yaitu buff atau initial address of send buffer. Kemudian count atau input parameters, buffer atau starting address of buffer, count number of entries in buffer atau integer, data type of buffer atau handle, route yaitu rank of broadcast route, kemudian komunikator atau handle. Many to one communication yang terdiri dari dua bagian yaitu MPI getter atau fungsi ini mengumpulkan data sebanyak sender dalam komunikator. MPI redash atau fungsi ini mengumpulkan data dari banyak sender dalam komunikator. Setelah mengumpulkan data, ia melakukan operasi tertentu di atasnya dan menghasilkan nilai tunggal sebagai output. Dari sini, satu proses yang disebut sebagai root akan bertindak sebagai receiver, dan proses lainnya akan bertindak sebagai sender. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya dokumentasikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.